sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal yang diberikan dosen saya. Pertama-tama, nama saya Jakaria Agus, NIM 1910416900, kelas A2 pagi, dosen Adi Mursalin, SEMM, Makul MPI. Jawab. Di sini ada pendapatan atau pengertian menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Kotler dan Keller, manajemen pemasaran diartikan sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Terus yang kedua ada American Marketing Association. Manajemen pemasaran adalah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian operasi pemasaran total, termasuk tujuan perumusan, tujuan permasalahan, kebijakan pemasaran, program pemasaran dan strategi pemasaran yang ditunjukkan untuk menciptakan pertukaran yang dapat memenuhi tujuan individu maupun organisasi. Ini ada juga menurut Philip Kotler atau Armstrong. Manajemen pemasaran ialah analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan pembangunan serta mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli. Sasaran dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi. Sini soal yang kedua, pentingnya belajar manajemen pemasaran karena pemasaran mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pemasaran merangsang penelitian dan ide-ide baru yang akan menghasilkan barang dan jasa baru yang inovatif. Jawaban yang ketiga, ketika suatu industri menjadi global, perusahaan berada di bawah tekanan untuk mengembangkan produk global. Salah satu pendorong utama dari globalisasi adalah biaya litbang produk. Ketika persaingan semakin ketat, perusahaan menyadari bahwa mengurangi biaya litbang untuk suatu produk dengan mengembangkan rancangan produk global. Jawaban yang keempat, strategi menetapkan harga yang efektif untuk pasar internasional adalah strategi yang dipengaruhi oleh persaingan dan biaya dalam pengambilan keputusan. Menyangkut harga kompetitif hanya dapat ditentukan dengan meninjau tingkat harga produk pesaing dan produk pengganti di pasar sasaran. Cara menerapkan strategi harga internasional. Yang pertama, menetapkan elastisitas harga dari permintaan. Terus yang kedua, buat perkiraan biaya tetap dan variabel dari proses manufaktur dengan volume penjualan yang diproyeksikan. Terus yang ketiga, tetapkan semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran. Terus yang keempat, pilih harga yang memberikan margin kontribusi paling tinggi. Terus jawaban yang kelima, membuat surat kontrak penjualan atau sales counter proses, penerbitan surat jaminan pembayaran importir kepada eksportir atau letter of credit atau LC, opening process, penerbitan dokumen pengapalan atau pengiriman atau
Cargo Shipment Process. Jawaban yang keenam, pemasaran internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang, atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Pemasaran global adalah suatu proses untuk mengutamakan sumber daya manusia, aset fisik, uang, dan tujuan dari suatu perusahaan demi memperoleh potensi dan demi mengambil tindakan atau adanya ancaman pasar global. Jawaban yang ketujuh, ekspor. Ekspor yang pertama melalui proyek turnkey, terus yang kedua memberikan lisensi atau licensing, terus yang ketiga memberi waralaba atau pricing, terus yang keempat membentuk usaha patungan atau joint venture, terus yang kelima mendirikan anak perusahaan. Sekian jawaban dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.